Going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can feel over here, I can feel over here. You take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Alham, NIM 22302031, dan teman saya Nur Aini, NIM 2230203132. Baiklah, saya di sini dan teman saya akan menjelaskan penjelasan tentang takwil. Pengertian takwil dalam membicarakan lafaz yang jelas artinya maupun lafaz yang tidak jelas, artinya sering muncul kata takwil. Karena perlu dijelaskan arti dan maksud takwil itu. Dalam Al-Quran terdapat kata takwil dalam 17 tempat. Bila dianalisis antara satu dengan yang lainnya, ada perbedaan maksudnya. Dan keseluruhan kemungkinan arti takwil dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1. Arti yang mengarah kepada arti lughawi. Bahasa yang murni, takwil adalah kembali, ar-raja. 2. Arti yang mengarah kepada arti istilah syar'i adalah tafsir penjelasan. Meskipun terdapat beberapa definisi atau istilah hukum terdapat takwil, namun maksudnya saling berdekatan dan saling mengisi. Dalam Kamus Al-Muhit, kata awalan al-kalam tawilan wa tawalahu berarti mengatur, memperkirakan, dan menjelaskan. Takwil menurut bahasa berarti tafsir, penjelasan, atau uraian. Ciri-ciri takwil. Berikut ciri-ciri dari takwil, yaitu: 1. Lafaz itu tidak lagi dipahami menurut arti lahirnya. 2. Arti yang dipahami dari lahir itu adalah arti lain yang secara umum juga dijangkau oleh arti lahir lafaz itu. 3. Peralihan dari arti lahir kepada arti lain itu menyadar kepada petunjuk dalil yang ada. Syarat-syarat takwil. Adapun syarat-syarat takwil adalah: 1. Penakwil harus mempunyai kecakapan akademis yang memungkinkannya mampu memahami secara baik maksud teks Qur'ani dan mendalami makna sehingga sampai kepada apa yang dimaksud Allah semaksimal mungkin. 2. Penakwil harus mempunyai kekuatan dalam beristilal, menetapkan dalil dari nas, kecakapan dalam beristinbab. 3. Penakwil harus mempunyai sikap mendahulukan, menghimpun dua hal yang berbeda daripada mentarji salah satu keduanya. 4. Penakwil harus melengkapi dirinya dengan seperangkat pengetahuan tentang penggunaan kaidah kebahasaan dan kaidah syariah yang kemungkinan mencapaikan apa yang dikehendaki Allah berkenan teks-teks suci tentang hukumnya syar'a. Macam-macam takwil. 1. Takwil dilihat dari kualitasnya. A. Takwil shahih. Khalid Ramadan Hasan dalam kitabnya Mu'jam Ushul Fiqh memberikan kriteria takwil yang shahih sebagai berikut. Lafaz itu dipastikan dapat menerima takwil, yaitu lafaz yang termasuk kategori zahir dan nas. Lafaz yang termasuk kategori mufashar dan muhkam tidak dapat ditakwil. Pentakwilan didasari oleh dalil yang makul, baik berupa nas, Al-Quran dan hadis, qiyas, ijma atau hikmah, tasyri atau prinsip-prinsipnya yang bersifat umum. Takwil tidak bertentangan dengan nas dan syahri, dalil yang jelas. B. Takwil fasid. Yang dimaksud takwil fasid ialah memalingkan makna zahir kepada makna yang tidak memungkinkan atau masih memungkinkan namun tidak didukung oleh tahlil takwil. Semacam ini ditolak karena tidak dimenuhi persyaratan takwil, sehingga jika ada susunan kalimat yang ditakwil, maka takwilnya itu juga jadi rusak karena ada penyimpangan dari persyaratan takwil. 2. Takwil dilihat dari jangkauan maknanya. Dilihat dari jangkauan maknanya, takwil terbagi menjadi dua. A. Takwil qorib, yaitu takwil yang dekat dengan arti zahirnya
dan dapat dipahami dengan mudah. Dapat juga dikatakan bahwa takwil qarib ialah takwil yang menetapkannya cukup dengan dalil atau argumen yang sederhana. B. Takwil ba'id, yaitu takwil yang jauh dari pemahaman, yakni takwil yang dapat menetapkannya tidak cukup dengan dalil atau argumen yang sama. Takwil semacam ini bisa juga dikatakan sebagai takwil yang jauh dari arti zahirnya sehingga sulit dipahami. Perbedaan takwil dengan tafsir. Takwil ialah esensi sesuatu yang berada dalam realita, bukan dalam pikiran. Tafsir merupakan syarah dan penjelasan bagi suatu perkataan, dan penjelasan itu berada dalam pikiran dengan cara memahami dan dalam lisan dengan ungkapan yang menunjukkan. Takwil ialah apa yang berhubungan dengan diraya. Tafsir adalah apa berhubungan dengan riwayah. Takwil lebih banyak digunakan dalam menjelaskan makna dan susunan kalimat, sedangkan tafsir lebih banyak digunakan dalam menerangkan lafaz dan mufradat kosakata. Ruang lingkup takwil. Asy-Syaghni dalam kitab Irsyad Al-Fahul halaman 176 menjelaskan bahwa ada dua ruang lingkup takwil, majal al-takwil. 1. Dalam kebanyakan masalah-masalah faru atau cabang, yakni dalam nas-nas yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat atau yang bersifat zani. Takwil dalam ruang lingkup ini tidak diperselisihkan lagi bolehnya di kalangan ulama. 2. Dalam masalah-masalah ushul atau pokok, yakni nas-nas yang berkaitan dengan akidah, misalkan nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu menjelaskan Allah itu mempunyai yad atau tangan, wajh atau wajah, dan sebagainya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa takwil itu harus dengan yang dekat dari arti lahirnya dan tidak boleh dengan yang jauh. Sementara ulama Hanafiyah tidak menggunakan persyaratan tersebut. Mereka hanya mensyaratkan supaya takwil sesuai dengan dalil syara dan tidak menyalahinya. Karena ada perbedaan pendapat dari persyaratan di atas, maka terdapat perbedaan pendapat di antara kedua kelompok ulama itu dalam beberapa masalah furuh, antara lain: A. Seorang laki-laki masuk Islam dan mempunyai 10 orang istri yang dinikahinya secara massal dalam suatu akad. Ia harus memulai nikah dengan 4 orang di antaranya dan menceraikan yang lainnya. Tetapi bila yang 10 orang itu dinikahinya secara satu persatu, secara berurutan, ia dapat mengukuhkan pernikahannya dengan 4 orang terdahulu dengan perkawinan baru dan diceraikan yang lainnya. Ini menurut pendapat ulama Hanafiyah. B. Dalam masalah zakat kambing yang telah mencapai nasab 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya seekor kambing berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, untuk setiap 40 orang kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing. Para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah untuk zakat itu harus berupa seekor kambing atau boleh pula dalam bentuk materi lain yang seharga seekor kambing. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa boleh saja mengeluarkan zakat dalam bentuk materi lain yang seharga seekor kambing dan tidak mesti berupa kambing. Mereka mentakwilkan bahwa yang dimaksud dengan hadis di atas adalah senilai seekor kambing, karena yang dimaksud dengan mengeluarkan zakat adalah menutupi kebutuhan orang miskin dan kebutuhan atas suatu materi sama dengan kebutuhan lain atas nilai materi tersebut. Secara garis besar ada 2 jenis lapang takwil. A. Takwil Al-Quran atau hadis Nabi yang diduga menggunakan bentuk penyamaan sifat Tuhan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia. Padahal kita mengetahui bahwa Allah itu tidak ada yang menyamainya. Umpamanya mentakwilkan tangan Allah dengan kekuasaan Allah, seperti
seperti yadallahi fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka, atau mengartikan tangan Allah dengan kemurahan Allah sebagaimana yang terdapat dengan firman Allah surat Al-Maidah ayat 5. Baliyaza madsutosa ni yakil ko kaifa yisa. Bahkan dua tangan terbuka lebar memberi menurut sesukanya. Menurut sebagian ulama, semua usaha seperti di atas termasuk dalam lingkup tafsir yang dituntut dalam usaha menyucikan Allah dari anggapan penyamaan dengan makhluknya. Bentuk seperti itu oleh ulama ini disebut tafsir dengan majaz yang masyhur. B. Takwil bagi yang khusus berlaku dalam hukum tahlifi yang terdorong oleh usaha mengkonformikan antara hukum-hukum dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang kelihatan menurut lahirnya bertentangan dengan cara takwil yang bertujuan mendekatkan ini kedua dalil yang kelihatannya berbeda atau bertentangan dapat diamalkan sekaligus dalam rangka mengamalkan prinsip. Mengamalkan kedua dalil yang bertentangan lebih baik daripada membuang keduanya atau satu di antaranya. Nas-nas khusus berkaitan dengan hukum tahlifi. Takwil dalam masalah ini berupa untuk menyelaraskan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara lahirnya terkesan ada pertentangan. Takwil semacam ini adalah pengtaksisan terhadap lafaz yang umumnya. Contoh yang berarti dan perempuan-perempuan yang hamil, maka iddah mereka ialah sampai melahirkan.